Saya bersyukur sekali, banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa saya tidak mendetailkan dosa-dosa saya, baik saya seks, saya merokok, saya mabuk-mabukan, terus saya aborsi, bahkan hamil di luar nikah, banyak banget. Yang saya ucapkan seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta Rohul Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba gilbert berkorban. Orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu akan terjadi dalam sekarang setiap malam kami berkeluarga di Kristen. Halo, nama saya Veronica Violeta. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas undangannya dari gereja YouTube, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk bersaksi lagi di sini. Dan semoga kesaksian saya ini menjadi berkat dan keselamatan buat kalian semua. Amin. Dan ya, seperti biasa kita memang harus bersaksi seperti di Yohanes 15 ayat 27, karena kita sudah awal semulanya kita sudah bersama dengan Dia. Jadi kita tidak usah malu dan tidak usah takut untuk bersaksi. Puji Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari saya banyak melewati permasalahan, cobaan, rintangan, tapi saya tidak pernah takut. Saya percaya karena ada Tuhan Yesus. Sekalipun saya jahat di mata Tuhan, berkali-kali menyakitkan hati Tuhan, disitulah kasih setia Tuhan Yesus, pengampunannya untuk anak-anaknya, domba-dombanya yang mau kembali ke jalannya, percaya dan takut mengakui dosanya kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali, banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa saya tidak mendetailkan dosa-dosa saya, baik saya seks, saya merokok, saya mabuk-mabukan, terus saya aborsi, bahkan hamil di luar nikah, banyak banget. Memang jelas saat itu saya belum terpanggil dan belum bertobat, jadi seperti menikmati saja hidup itu tanpa memikirkan dosa, walaupun dalam keimanan Kristen saya mengajarkan memang itu dosa semua itu, tapi tidak terlalu saya pikirkan. Dan pada saat saya melakukan kuasa kegelapan, disitulah saya bertobat dan Tuhan menolong saya. Puji Tuhan. Jadi memang awalnya saya ada di lingkaran kuasa gelapan itu. Awal mulanya saya lagi mengerjakan salah satu program tahun 2018, di mana di salah satu tempat Pelabuhan Ratu. Dan itu saya tidak ada kepikiran akan apa yang terjadi di sana dan bagaimana gitu, kejadian-kejadian akan saya hadapi di sana. Dan karena kita bekerja sebagai profesional, saya mengikuti apa yang sesuai dengan mereka inginkan gitu. Jadi sebelum kita take gitu, sebelum kita syuting, seperti diperkenalkan dulu, diberitahu setiap tempat, setiap beberapa kayak doanya gitu, seperti apapun. Jadi kita dikasih tahu, dan aku kan tanya ini untuk apa gitu. Jadi selama di Pelabuhan Ratu itu saya kayak seperti berdoa di pemakaman, bahkan dimandikan di air laut, terus masuk ke goa-goa. Jadi beberapa tempat lah di situ. Dan itu juga banyak yang datang ke situ dari luar kota, bahkan juga dari luar negeri, kalangan bawah hingga kalangan atas gitu. Dan berbagai macam profesi pun di situ juga ada yang datang. Dan ya udah, akhirnya saya diperkenalkan di situ. Dan saya diajarkan untuk berdoanya, terus kepada siapanya. Terus saya tertarik gitu. Terus akhirnya barulah saya tanya doanya seperti apa dan kepada siapa. Lalu saya ditanyakan, saya diberitahu. Jadi doanya itu, kamu mau apa, minta apa supaya dikabulkan, dan nanti kamu berdoanya kepada ibu ratu gitu. Oh iya oke. Saya kebetulan waktu itu memang lagi renggang dengan suami kan. Yaudah, saya berdoa untuk minta jodoh, terus kesehatan dan rezeki, pokoknya yang lain-lainnya deh. Tapi utama saya jodoh, dan saya mau ketemu dengan ibu ratu.
Karena memang banyak yang datang ke situ ingin bertemu dengan Ibu Ratu gitu. Dan saya udah diingatkan, kalau kamu ketemu dengan Ibu Ratu, dia muncul, kamu bisa melihat, kamu beruntung gitu. Oh ya, saya langsung senang banget gitu kan. Ya udah, saya berusaha fokus doanya kepada Ibu Ratu. Berdoa di atas karang, terus di pemakaman, pokoknya di setiap tempat yang sudah dituntun gitu kan. Saya mau lihat gitu. Akhirnya nggak berapa lama belum ada penampakan gitu kan. Ya udah katanya, ya udah nanti yang penting kamu terus aja fokus doamu, minta sama Ibu Ratu, dan segala doa kamu pun akan dikabulkan gitu. Oh ya udah. Setelah syuting beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, saya tuh seperti kembali lagi ke sana. Saya abaikan pekerjaan, terus saya abaikan keluarga, pokoknya semuanya itu sampai saya beralasan saya menghindar dari mereka semua demi saya mau melihat Ibu Ratu. Dan segala doa-doa saya pun terkabulkan. Ya udah, akhirnya saya jalanin semua yang sudah diajarkan di awal saya pertama saya datang di Pelabuhan Ratu. Akhirnya saya belajar berdoanya nggak malam ya, biasa terutama malam gitu sampai subuh gitu, dengan baju hitam sembahyang begini dengan dupa-dupanya di pemakaman lah saya cari Ibu Ratu gitu, saya memohon sampai Tuhan itu saya abaikan gitu. Mereka mengingatkan saya kalau percaya sama Tuhan, kembali lagi percaya sama Tuhan. Jadi saya doanya terakhir pun cuma bilang doanya, Tuhan lindungi dan terima kasih, udah itu aja. Akhirnya saya terus mencari Ibu Ratu. Saya ikutin yang sudah dianjurkan, saya minum, bahkan saya pernah nyimpan bunga-bunga kayak kantilapa lah di dompet, di tas, bahkan kayak di kamar gitu. Di kamar saya kasih kayak persembahan bunga-bunga gitu lah, melati dan sebagainya gitu. Tapi karena saya terus carinya Ibu Ratu dan saya minta doanya semuanya itu, kan saya tidak berpikirkan akan dosa tuh, semua seperti tertutupi, tidak ada dosa gitu. Jadi saya udah nggak pernah baca kitab, saya nggak pernah baca berdoa, pokoknya semua yang diajarkan di Kristen saya itu minim dan saya tidak pernah lakukan itu. Jadi saya percaya saya pasti dapat gitu kan, mau cantik semuanya, tapi ternyata di balik semua itu sama sekali tidak saya dapatkan. Jadi sia-sia yang saya dapatkan, dan itu bohong semua gitu. Dan ada satu hari keluarga saya sakit semua, seperti Tuhan sadarkan saya gitu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya merasa seperti saya disadarkan dan saya langsung, Tuhan ini ada apa gitu. Dan saya langsung berdoa, saya mencari Tuhan, saya bertanya, Tuhan apakah ini salah saya harus bagaimana, tolong sembuhkan sakit keluarga saya gitu. Saya bertobat, Tuhan tolong bantu saya lepaskan semua ini. Saya mengaku dosa sama Tuhan Yesus kan. Akhirnya saya coba terus saya berdoa, saya berpuasa, saya cari Tuhan. Karena sebelumnya itu saya kan cari Ibu Ratu tuh sampai saya dimasukin Ibu Ratu, 3 Ibu Ratu katanya kan. Bahkan gak cuma di Pelabuhan Ratu, di luar kota, sampai saya bela-belain deh, pekerjaan saya abaikan, semuanya saya abaikan. Jadi memang kalau kita nggak peka, kalau kita tidak tahu apa yang iblis lakukan pada diri kita, ini loh, iblis itu paling demen sama anak-anak Tuhan, kita semua yang imannya kurang dan kita jauh dari Tuhan. Dia akan mencoba mengintimidasi kehidupan kita, membunuh, bahkan membinasakan. Jadi dari kita dulu, pekerjaan bisa, keluarga kita, semuanya hilang. Tapi karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa dunia, itu semua Tuhan kembalikan. Asal kita mau percaya dan takut sama Tuhan Yesus, kembali ke jalannya, itu Tuhan kasih satu-satu semua kembali. Saya yang tadinya hilang teman-teman, pekerjaan, bahkan suami saya yang tadinya kayak saya udah gugat cerai. Tapi karena saya mau taat takut sama Tuhan dan semuanya dipulihkan. Karena firman Tuhan yang Tuhan Yesus berikan pada saya pada saat saya mulai mendekat sama Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13 itu,
benar-benar menguatkan buat saya hingga detik ini, menguatkan buat kehidupan saya, dan saya percaya dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kan ya dan amin, dan itu perkataan Allah sendiri gitu. Jadi kita harus percaya maka semuanya itu kita berserah aja. Dalam perubahan saya, Tuhan proses karakter saya, dan itu semua saya seperti yang lalu itu berbeda jauh banget dengan yang sekarang. Tuhan kembalikan suami saya, kita bisa kembali lagi dengan keluarga. Bahkan pekerjaan yang Tuhan berikan saat ini, saya mau melayani, Tuhan berikan. Dan bahkan juga semua perekonomian, semua pulih kembali. Asal kita mau bersabar, kita berserah aja hidup kita sama Tuhan Yesus, itu semua Tuhan akan kembalikan. Kalau dulu saja kita menyembah Ibu Ratu, berhala, semuanya itu binasa. Lama-lama akan membunuh kita kalau kita nggak segera kembali ke jalan Tuhan Yesus. Dan memang waktu saya waktu itu saya mendekat sama Ibu Ratu itu kan, saya dibilangnya masuk tiga Ibu Ratu katanya. Padahal itu adalah yang saya sembah-sembah di pemakaman. Itu semua itu setan iblis, dan itu kuntilanak gitu. Jadi bentuk iblis itu bisa berubah wujud. Kita itu seperti dibodohin dan ditipu. Memang benar-benar di situ kan tipu musiknya licik banget deh, luar biasa. Tapi kalau kita kembali ke jalan Tuhan Yesus, itu semua iblis hilang, akan kalah, akan binasa. Dan seperti di Yesaya 41 ayat 12, saat saya mencari-cari mereka, itu semua tidak ada. Dan hampa jelas firman Tuhan mengatakan itu. Siapa lagi kalau bukan iblis setan? Masa iya kita mau menyembah mereka, menyembah iblis setan di pegunungan, di gua, itu di laut, kita di apalagi itu banyak deh, nggak mungkin. Dan kita harus takut percaya sama Tuhan itu, maka semuanya akan diberikan lebih dari yang kita bayangkan. Puji Tuhan, itu semua Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup saya. Dan saat ini saya waktu itu memang saya belum butuh pendeta, karena yang Tuhan inginkan adalah saya tetap setia. Bagaimana saya mencari Tuhan? Kalau dulu saya mencari setan, iblis, Ibu Ratu itu, si kuntil-kuntil anak, namanya saja Ibu Ratu. Karena apa? Buat menarik perhatian mereka yang datang kepada mereka untuk menyembah dan segala macam. Padahal itu semua bohong dan binasa. Itu mereka iblis yang namanya tidak ada yang gratis, tidak ada memberikan, tidak ada damai sejahtera, sukacita sama sekali. Malah mereka minta tumbal darah semua. Aduh, tolong, saya mohon supaya kalian segera buang semua, tinggalkan semua hal-hal dosa itu, karena Tuhan Yesus sangat tidak senang sekali. Dia mengasihi, mengampuni. Dan saya mohon supaya kalian tinggalkan, bertobat, mengaku dosa. Kalau tadinya saya memang tidak tahu Tuhan bagaimana, saya butuh pendeta. Jadi yang Tuhan inginkan, saya tetap setia. Saya mencari Tuhan seperti apa, disitulah saya berdoa sama Tuhan, berpuasa terus, saya tidak menyerah. Saya cari Tuhan, kehendak Tuhan seperti apa Tuhan inginkan. Akhirnya Tuhan pulihkan dan Tuhan nyatakan, dan Tuhan berikan jalan, Tuhan bukakan jalan damai, sejahtera, sukacita. Karena rancangan Tuhan itu kan indah ya, penuh harapan, bukan kecelakaan. Dan disitulah pada awal Juni saya seperti kayak Roh Kudus, Tuhan saya mau pendeta, Roh Kudus membimbing saya. Akhirnya saya bertemu dengan Pastor Iwan dan Pastor Florin di gereja GB Kunir. Disitulah kenapa saya baru membutuhkan pendeta, karena saya harus pelepasan. Karena tadinya yang ada kayak Ibu Ratu itu, alasan bilangnya sih Ibu Ratu, padahal kuntilanak semua, setan-setan itu saya dibersihkan. Itulah alasannya. Saat itu saya sudah Tuhan berikan saya pelepasan saat itu. Jadi ya saya bersyukur semua yang saya rasakan itu, dengan yang manusia lama saya, dosa saya yang lama dulu, dengan sekarang, dengan saya seperti manusia yang baru yang Tuhan Yesus inginkan, sangat jauh berbeda banget. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau percaya sama Tuhan Yesus, kembali ke jalannya, takut dan taat sama Tuhan, maka itu Tuhan berikan apa dan lebih dari segala yang kita bayangkan, kita inginkan. Kembalilah ke jalannya. Kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan saya berterima kasih pada Pastor Iwan, Pastor Florin, GB Kunir semuanya. Terima kasih, dan saya percaya kalian bisa, kalian bangkit, semangat, tinggalkan semua dosa, mengakui dosa, dan bisa minta bantuan ke pendeta supaya untuk melepaskan semuanya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.